Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, di tahun 2024 ini, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berencana akan mengkaji ulang dana hibah untuk lembaga pendidikan keagamaan di Kalimantan Selatan, terutama untuk berbagai madrasah yang tahun sebelumnya tidak mendapatkan bantuan 100% dari usulan yang diajukan ke pemerintah Provinsi Kalsel. Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berencana mengkaji ulang dana hibah yang direalisasikan untuk lembaga pendidikan keagamaan di Kalimantan Selatan, terutama bagi sejumlah madrasah yang tahun sebelumnya tidak mendapatkan bantuan 100% dari usulan yang diajukan ke pemerintah Provinsi Kalsel. Wakil Ketua Komisi 4 Gina Mariati menyatakan, dari hasil monitoring ke beberapa sekolah dan madrasah, banyak ditemukan bangunan hasil bantuan dana hibah yang belum tuntas pengerjaannya. Itu akibat terbatasnya anggaran yang disetujui pemerintah Provinsi Kalsel, sehingga pada akhirnya bangunan tersebut tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak sekolah atau madrasah. Sebagai contoh, saat Komisi 4 memantau pembangunan ruang kelas baru di Madrasah Sanawiyah Ar-Raudah, Tanta, Kabupaten Tabalong, ternyata tidak bisa digunakan lantaran bangunan belum sempurna, seperti belum lengkapnya jendela dan pintu. Penyebabnya karena dana yang disetujui besaran anggarannya hanya 50% dari usulan rencana anggaran belanja yang diajukan pihak madrasah atau sekolah tersebut. Meski secara administrasi bangunan tersebut telah selesai, namun hasilnya belum bisa dimanfaatkan karena masih banyak kekurangan sehingga terkesan terbengkalai. Untuk itu, politisi Partai Nasdem ini akan berusaha bersama anggota Komisi 4 lainnya untuk membantu berbagai madrasah yang masih terkendala dalam memaksimalkan pemanfaatan dana hibah agar mendapatkan kucuran dana hibah kembali guna penyempurnaan pembangunan gedung atau ruang kelas baru tersebut. Kami melihat beberapa madrasah yang mendapatkan dana hibah memang sudah terrealisasikan, tapi nilainya yang mereka dapatkan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi kami dari Komisi 4 nanti berusaha memang untuk dana hibah itu tidak bisa setiap tahun untuk mendapatkan dana hibah tersebut, jadi memang harus ada jedanya. Tapi kami berkomitmen kepada beberapa sekolahan yang atau madrasah yang kami bantu, mudah-mudahan bisa mendapatkan dana hibah ke depannya lagi. Sejauh ini pemanfaatannya sendiri bagaimana, Bu? Pemanfaatnya memang karena dananya itu kadang-kadang yang mereka ajukan sesuai RAB itu tidak maksimal, jadi otomatis memang terrealisasinya di lapangan ataupun untuk bangunan yang mereka ajukan untuk dana hibah tersebut tidak maksimal. Muhail, Banjar TV. Kita beralih ke informasi lain. Setelah mengalami serangkaian uji coba dan pembenahan, kini jembatan 9 November atau yang dikenal sebagai jembatan Pasar Lama diresmikan Wali Kota Banjarmasin saat malam puncak Tahun Baru 2024. Seperti apa kemeriahannya pemirsa? Dan berikut liputannya untuk Anda. Menutup penghujung tahun 2023, jembatan 9 November atau lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Jembatan Pasar Lama tampil cantik setelah direnovasi dengan anggaran 11,8 miliar dan diresmikan Wali Kota Banjarmasin Minggu 31 Desember 2023 atau malam Tahun Baru. Jembatan yang terletak di pusat kota dan memiliki sejarah panjang itu pun kini semakin terlihat cantik usai dilakukan sejumlah pembenahan oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Kegiatan peresmian ditandai dengan batapung tawar sekaligus sholawat bersama masyarakat Kota Banjarmasin yang juga turut dihadiri oleh Forkopimda, sejumlah pimpinan SKPD, Camat se-Kota Banjarmasin beserta jajaran terkait. Pada kesempatan itu, Wali Kota berpesan agar hasil pembangunan di Kota Banjarmasin bisa dijaga dan dirawat bersama. Menyusul sebelumnya sempat raibnya lampu sorot di jembatan tersebut, maka dari itu untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya telah memasang CCTV penunjang di sekitar jembatan. Ditambahkannya dengan adanya air mancur menari di jembatan Pasar Lama itu, tentu dapat mendorong kawasan Pasar Lama menjadi kawasan yang maju. Rido melaporkan untuk Banjar TV.
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin menegaskan renovasi jembatan Pasar Lama ini sebagai upaya untuk pengembangan kota, sehingga bisa lebih banyak menarik wisatawan, karena terintegrasinya berbagai kawasan yang bisa diminati oleh masyarakat. Meski tampil cantik karena hadirnya air mancur dan dipadukan lampu warna-warni, namun renovasi jembatan Pasar Lama ini masih mendapat kritikan dari masyarakat maupun netizen, karena anggarannya yang dinilai terlalu besar mencapai 11,8 miliar rupiah. Menurut masyarakat, dana sebesar itu bisa dialokasikan untuk kepentingan yang lebih urgen, bahkan membangun jembatan baru untuk memecah kemacetan di kawasan itu. Menyikapi hal ini, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina saat ngobrol santai bersama masyarakat dan komunitas beberapa waktu lalu di kawasan Kampung Ketupat menyatakan, jika harus membuat jembatan baru tentu diperlukan anggaran yang lebih besar, sehingga usulan ini dianggap tidak realistis. Ibnu ingin masyarakat yang menikmati fasilitas publik bisa berjalan kaki menikmati setiap langkahnya, mulai dari Siring Menara Pandang, Jembatan Pasar Lama, Siring 0 km hingga kawasan Kota Tua, terintegrasi secara baik sehingga pemerintah menilai perlu mempercantik setiap sudut kota Banjarmasin untuk menarik minat wisatawan. Jadi sebetulnya itu circle yang ingin kita ciptakan, bahwa ini kawasan yang bisa dinikmati oleh siapapun. Kemudian dengan suasana kota, dengan kawasan yang bagus itu menjadi magnet bagi pengembangan kota ke depan. Sehingga kemudian kawasan pusat kota itu yang memang menjadi daya tarik dan epicentrum magnet orang datang ke Banjarmasin. Makanya tadi kan dari survei, mana tempat yang favorit menurut kamu kan gitu. Semua menyebut Siring Menara Pandang, kawasan Kampung Ketupat dan sekitarnya, Kamboja. Jadi ruang-ruang publik yang hari ini dijadikan tempat sarana bagi masyarakat, warga kota pasca pandemi untuk bisa menjadi sarana interaksi dan juga menikmati suasana kota. Meski begitu, Ibnu mengatakan Pemko tetap membuka diri untuk menerima masukan atau kritikan dari masyarakat, sehingga dalam masa kepemimpinannya 2 periode membawa Banjarmasin lebih baiman, barasihwan nyaman. Eko Anggoro, Banjar TV. Informasi selanjutnya, Haul ke-27 Syekh Ahmad Marzuki bin Syekh Sulaiman Wali Al-Banjari di Handil Malang, Desa Tambak Sirang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dihadiri ribuan jamaah. Masyarakat yang hadir di haul tersebut terlebih dahulu singgah di rest area untuk makan dan minum gratis yang disediakan secara sukarela oleh warga setempat. Ribuan jamaah mendatangi area kubah makam Syekh Ahmad Marzuki bin Sulaiman Wali di kawasan Handil Malang, Desa Tambak Sirang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar pada Minggu pagi. Kedatangan mereka untuk menghadiri haul ke-27 Syekh Ahmad Marzuki yang semasa hidupnya merupakan seorang ulama karismatik di wilayah Gambut. Sebelum menghadiri lokasi haul, jamaah terlebih dahulu singgah di rest area yang menyediakan makanan dan minuman gratis. Rest area ini disediakan secara sukarela oleh warga setempat agar para jamaah dapat beristirahat sambil menikmati makanan yang disiapkan. Salah seorang warga setempat, Subhan, mengungkapkan sudah menyediakan 5.000 lebih porsi makanan dan minuman dengan beragam menu untuk menjamu para relawan maupun jamaah haul yang sebagian diantaranya berasal dari luar daerah. Hari ini acara haulan Syekh Kiai Haji Ahmad Marzuki yang ke-27, yang mana kami menyediakan rest area untuk makan dan minum gratis bagi relawan ataupun tetamu yang memampir. Di sini kami menyediakan dalam lebih kurang 5.000 lebih porsi. Daging kerbau masak abang, tawan, daging, ayam soto, ikan kering masak abang, masak asam manis. Adapun jemaah dibagikan dalam hadirin dalam 20.000 orang. Jadi kami menyediakan semampu kami lah, kan siapa yang datang silahkan mampir semampunya. Mungkin dalam 8-7.000 orang kami sediakan, insya Allah. Dari pihak sana di tempat haulan menyediakan nasi dalam 20.000 bungkus. Nah, itu dari pihak haulan. Jadi dari kami dari rest area itu dalam minum kami yang disebut. Hal ini tiap tahun diadakan, sudah beberapa tahun, dan kami pun mengadakan rest area pun sudah beberapa kali sini diadakan. Nah, itu untuk yang jamu makanan bagi jemaah ataupun bagi relawan pekerja petugas, kami sediakan makanan dan minuman.
Sementara itu, guna mendukung haul ke-19 Guru Sekumpul yang bakal dilaksanakan pertengahan Januari ini, warga Handil Malang, Desa Tambak Sirang Baru, rencananya akan memasak 400 kg daging sapi untuk dikonsumsi para jamaah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, bangunan bekas tambang atau yang dikenal dengan sebutan Benteng Oren Nassau di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, masuk dalam situs Geopark Meratus. Pasalnya, penambangan batu bara pertama di Kalsel dan tertua di Indonesia ini banyak menyimpan sejarah. Inilah bangunan tambang eks batu bara atau yang lebih dikenal dengan Oren Nassau yang masuk dalam deretan situs Geopark Meratus. Tambang Oren Nassau yang terletak di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar ini menjadi situs sejarah penting untuk ditelusuri. Menurut tenaga ahli di Badan Pengelola Geopark Meratus, Arif Nugroho menjelaskan, pertambangan batu bara ini dulunya diresmikan Gubernur Hindia Belanda ke-49. Menurut tenaga ahli di Badan Pengelola Geopark Meratus, Arif Nurrahman Nugroho menjelaskan, pertambangan batu bara ini dulunya diresmikan Gubernur Hindia Belanda ke-49 pada 28 September 1849. Menariknya, aktivitas tambang batu bara yang diketahui milik pemerintah Hindia Belanda ini sudah menggunakan teknologi canggih, yakni penambangan bawah tanah atau underground. Namun sayangnya umur operasional penambangan ini tidak panjang lantaran saat itu terjadi Perang Banjar. Salah satu situs ya di Geopark Meratus, ini adalah situs geologi. Kita bisa lihat ada penandanya dengan warna yang hijau, itu menunjukkan itu adalah situs utara. Nah, kemudian situs ini sebenarnya menggambarkan terkait dengan penambangan tertua baik di Indonesia dan di Kalimantan Selatan, kurang lebih sekitar tahun 1849 ya. Nah, yang telah diresmikan oleh pemerintah Hindia Belanda itu Jenderal Jacob ya pada 1849. Nah, penamaan Oren Nassau itu atau dalam bahasa umum itu sebenarnya namanya adalah Benteng Emas. Jadi Oren Nassau itu sebenarnya kan nama dari dinasti yang ada di Belanda. Jadi diambil Oranje Nassau. Memang tulisannya Oranje, cuma anunya kan Orange Nassau. Orange Nassau. Oh, Orange Nassau ya. Bacanya. Atau Benteng Emas dia. Diketahui secara geografis, situs eks tambang batubara pertama di Kalsel ini memiliki luas sekitar 169,6 meter persegi. Bentang alam dari situs ini adalah perbukitan yang merupakan bagian Gunung Pagaran serta diapit dua sungai. Pertama di sebelah utara adalah Riam Kiwa, kedua Sungai Maniapun Kecil tepat berada di sebelah selatan situs pertambangan. Nama Oren Nassau diambil dari dinasti Wangsa yang ada di Belanda, yang artinya benteng emas. Dari hasil penelitian, umurnya sudah mencapai 65 sampai 36,5 juta tahun yang lalu. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, segera kita simak. Memeriahkan malam pergantian tahun, Sanggar Seni Sinar Pusaka menggelar Temu Pardewa. Selengkapnya kami hadirkan setelah jeda iklan berikut ini.